Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa lebih dahulu. Ketua kelasnya ya disiapkan dulu. Teman-teman siap gerak. Kita diberikan masing-masing ke mulai. Sudah selesai salam pada Pak Budi. Ya, selamat pagi. Di hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, seperti yang kalian tahu, mungkin pernah lihat di media-media sosial, mungkin kalian bermain TikTok, Facebook. Ada yang bermain Facebook? Ada ya? Yang bermain Facebook biasanya orang yang sudah boomer generasi ya. Mungkin generasi apa? Instagram? Bermain Instagram? Instagram ya. Kalau biasanya TikTok itu ya. Ya, sebelum kita memasuki ke lebih lanjut lagi, ini tadi yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Ya, masuk semua. Ya, alhamdulillah bisa masuk semua, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, tidak ketinggalan pelajaran. Ya, hari ini tujuan kita belajar tentang coding ini, tentang prinsip pengembangan kecerdasan artifisial, atau mungkin sering kalian pahami dengan AI atau AI ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah ada bahasa Indonesianya. AI itu bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Ya, tujuan kita ini hari ini belajar itu adalah supaya kalian paham kalau tidak semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh kecerdasan artifisial, atau tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI atau robot ya. Dan AI atau robot itu kegunaannya itu untuk membantu manusia dalam bekerja biar lebih mudah, lebih ringan ya, seperti itu ya. Kalian pernah lihat robot? Ya, di film apa? Film kesukaan apa kalian yang pernah lihat robot? Transformer, Optimus Prime, apalagi? Yang ada robot-robotnya itu loh. I'm Robot itu pernah? Iya, kok pernah betul-betul pernah nonton apa enggak ya? I'm Robot lah. Robot-robot itu ada juga yang filmnya. Kalau Transformer itu kan dari Alien, ya kan, dimasuki dari dalam. Tapi kalau ada film robot itu, robot-robotnya biasanya sudah dimasuki oleh kecerdasan artifisial ini atau AI. Ya, jadi robot itu menuruti semua perintah manusia, apa yang disuruh pasti dia mengikuti. Ya, kecuali ada sesuatu hal yang bertentangan, ini tidak boleh, robot tidak boleh apalah, itu nanti robotnya akan mengelak. Ya, jadi AI itu apapun yang kamu tanya dia pasti menjawab. Ya, kalau nggak percaya, kamu pernah menggunakan ChatGPT atau Meta AI yang di Meta itu? Nah, apapun kamu ngirim apapun dia pasti akan menjawab. Hai, dia akan menjawab. Hai, apa kamu tahu tentang ini? Dia mesti menjawab. Kalaupun dia tidak tahu, dia juga akan menjawab. Maaf, saya kurang tahu tentang ini, tapi tetap akan dijelaskan. Nah, itu tugas AI. Ya, apapun dijawab. Ya. Nah, Pak Budi yakin kalian juga pernah lihat bahkan video-video lucu-lucu yang dari AI, bahkan sekarang lebih canggih ya, tahu yang lucu kecemplung apa bisa terbang lewat AI itu, membuat itu. Nah, itu juga zaman kita sekarang harus siap dengan semua itu. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? KA istilahnya kalau di Indonesia sekarang disebut KA
Kalau kita tahunya kan AI karena dari luar negeri dulu kan, AI sampai Indonesia pun AI. Akhirnya Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sendiri, namanya kecerdasan artifisial ya. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang dibuat agar mesin atau komputer bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Ya, komputernya atau alatnya bekerja seperti manusia. Ya, disuruh misalnya ada alat drone, tahu drone? Ya, kalau drone-nya dikendalikan, ada mungkin nanti lama-lama drone-nya disuruh tolong drone sirami sawah. Ya, sirami sendiri. Ya, itu kan perintah manusia. Terus contohnya robot yang bisa menyapu lantai. Pernah lihat tidak robot menyapu lantai? Bentuknya apa? Bulat. Iya, ketika kamu pernah melihat itu biasanya punya Xiaomi itu ada ditaruh bawah di atas sendiri. Kemudian ada sampah masuk atau mungkin nyapu, kalau tidak ada bisa dia. Sudah secanggih itu nanti dirimu, apalagi nanti kamu tambah dewasa. Yang sekarang seperti itu, ya berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi sudah jadi robot nyapu ini. Nah, kita juga tidak tahu, mungkin yang membuat kamu sudah tidak tahu ya. Terus aplikasi yang bisa mengenali wajah. Tahu aplikasi mengenali wajah? Biasanya bahkan HP-mu itu toh face unlock, pakai wajah klik HP ini bisa. Ya, bahkan kalau kamu lihat di Instagram atau di TikTok, kalau kamu gini ada kotak-kotaknya wajahmu ada kotak-kotaknya, artinya wajahmu itu di-scan oleh AI. Ya, dia bisa mengenali wajahmu. Itu di kotak-kotak, bahkan nanti di kotak terus jadi kelinci, jadi apa ya, itu karena AI-nya menentukan, oh kamu pakai aplikasi yang jadikan kelinci, wajahmu di kotak terus, nah itu nanti jadi kelinci itu ya. Terus komputer yang bisa menerjemahkan bahasa, kalau itu sudah banyak ya, sekarang banyak bahasa komputer bisa sendiri. Kemudian, nah kecerdasan artifisial dirancang untuk membantu manusia agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Ya, kalau manusia nih lapor itu nanti robotnya bekerja sendiri, jadi membantu. Manusia bisa lebih fokus pada tugas-tugas penting yang membutuhkan pikiran, perasaan, dan tanggung jawab. Ya, yang untuk urusan misalnya ada di pertanian pakai buah sendiri robotnya, dan manusianya mungkin lebih ke mengajari yang lain bagaimana dia bisa menanam dengan baik. Ya, yang ketiga, kehidupan menjadi lebih nyaman dan aman. Ya, kehidupan lebih aman dan nyaman. Bahkan sekarang di Google yang peta itu Google Map, ya Google Map bisa deteksi, oh penjalannya lari ke sana, bawa ke sana, bawa ke sana. Nah, itu juga bisa pakai AI. Ya. Nah, biar lebih tahu lagi, paham lagi tentang AI, nah coba kita lihat video. Nah, ini videonya. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga.
Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif
sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Itu tadi adalah cerita tentang AI ya, yang mungkin tanpa kalian sadari sudah banyak sekali di sekitar kalian ya, bahkan kalian pernah menggunakannya tapi kalian tidak sadar ya. Kalian selalu menggunakan HP, selalu menggunakan teknologi, ternyata kalian juga menggunakan teknologi AI atau KA, kecerdasan artifisial ya. Itu tadi yang kalian lihat adalah berbagai macam pekerjaan ternyata banyak menggunakan AI, bahkan mobil menggunakan AI di apa tadi? Mobil tadi AI-nya di apa? Setirnya kenapa? Jalan sendiri bisa, terus bisa mendeteksi apa? Kalau ada benda di depannya atau orang di depannya. Terus ada gambar apa di mobil itu tadi? Maps, Google Maps. Kita harus lewat mana sudah bisa, bukan tadi? Ya, terus apalagi tadi, bidang apalagi? Banyak sekali. Pertanian, ya pertanian tadi juga. Terus ternyata mobilnya di pabriknya alatnya besar juga menggunakan AI, ya alatnya besar. Nah, ternyata banyak sekali profesi yang menggunakan AI. Nah, sekarang ini nanti tugas kalian ya, gambar profesi yang membutuhkan AI atau membutuhkan kecerdasan artifisial dan yang sebenarnya tidak butuh ya, yang butuh dan tidak butuh ya. Ini saya bagikan 5 kertas gambar, nanti dibagi dua dengan spidol, maksudnya nggak disobek ya, tapi di garisnya bebas saja, nggak perlu pakai garisan, nggak perlu lurus, penggok sedikit tidak masalah ya. Ini berarti membagi 40 berarti 88. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ini dari sini pokoknya. Terus ini ke belakang satu nomor ini kelompok belakang, berarti ini kelompoknya sini siapa? Ya, coba. Terus ini ke sini siapa yang dua? Salah satu sini bisa gambar, yang tergambar mewakili ya, sebenarnya nanti kasih siapa. Terus ini kelompok terakhir siapa yang bisa. Ini saya beri spidol. Gambar apa tadi? Profesi yang membutuhkan
AI dan yang tidak membutuhkan AI. Benar jadi dua. Ya mungkin temannya bisa memberi masukan, gambar ini. Oh. Gambar apa yang mana? Gambarnya lebih cepat sedikit ya. Menggambarnya lebih cepat sedikit. Sebisanya tidak apa-apa. Gambar profesi yang menggunakan AI dan tidak perlu menggunakan AI. Temannya bisa memberi masukan, gambar ini, itu tidak apa-apa. Tulis di atasnya dicontoh yang menggunakan dan yang tidak yang perlu, yang tidak perlu. Kira-kira 10 menit selesai deh itu gambarnya. Selesai ya 10 menit. Ya sebisanya ya. Satu tidak perlu banyak ya, 1 atau 2 cukup. 1 atau 2 cukup. Satu saja. Ya satu pekerjaan yang membutuhkan AI dan satu pekerjaan yang tidak membutuhkan AI ya. Temannya boleh beri masukan segampang gambar apa atau mungkin apa. Ini yang ini belakang ini. Temannya beri masukan. Kelompok atau mungkin nanti ya atau mungkin nanti diberi apa namanya, diberi nama itu profesinya apa ya. Agak cepat sedikit ya. Ya waktu itu enggak apa-apa. Aku spidol. Pakai pensil dulu ya. Pakai pensil dulu. Mau gambar apa tuh? Atau mungkin langsung gambarnya saja, tulisannya itu nanti tidak usah ditulis, gambarnya langsung saja. Coba, Pak.
udah selesai. Yuk, gambarnya nggak dinilai. Gambari orangnya apa, terus bawahnya kondisi kerjaannya apa. Ya, belum. Gambar salah satu saja. Itu salah satu mungkin karena waktunya tidak cukup nanti. Mau gambar apa? Ini gambar apa ini? Poluan. Ya, poluan. Polisi. Ini guru. Ini apa? Dokter. Dan langsung diberi spidol, bawahnya diberi nama itu apa gitu aja, profesi apa gitu aja. Ya, dikandeli spidol, bawahnya ditulisi profesi apa gitu, biar lebih cepat. Ya, ini sudah perlihatkan presentasi data. Itu sudah langsung ditulis bawahnya poluan, tidak apa-apa. Pakai topik kasus kelihatan poluan itu terus kelihatan tetapi tulis bawahnya filtrasi dan kelihatan. Pakai spidol, yang bermaksud langsung pakai spidol tulis bawahnya sudah kelihatan lah. Apa itu? Nah itu langsung kelihatan itu. Pakai stetoskop atau apa itu. Oke, pakai spidol tidak apa-apa itu. Kelihatan, namanya fungsi dokter. Kalau ini dikasih stetoskop fungsi dokter ini sudah kelihatan. Itu yang membutuhkan AI atau tidak itu. Nah, satu yang membutuhkan modal. Polisi membutuhkan AI kan? Oh iya. Nah, yang itu yang sana. Ya coba, terus. Sudah itu aja kayak satu tambah beda maju coba maju. Ya. Tak kelompok, dan saya bantu. Ayo, nanti teman-temannya yang jawab kamu maju, tak kelompok ya. Ayo maju sini, apa?
Ya, ini tadi adalah pekerjaan yang apakah membutuhkan atau tidak? Membutuhkan AI, yaitu agak atas ini adalah apa? Taksi atau sopir taksi. Kira-kira kenapa dia membutuhkan AI ya? Kenapa sopir taksi membutuhkan AI? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kira-kira sopir taksi membutuhkan AI itu apa? Itu apa? Itu apa? Ya, untuk Google Map atau menunjukkan jalan, ya kan? Terus apakah berarti kalau misalnya ya, ini misalnya bayangkan, ya kan? Supir taksi ini kan butuh AI. Bagaimana kalau supir taksinya robot saja? Kita bisa jalan nggak itu AI-nya kalau sopirnya robot? Bisa. Loh, sekarang mobilnya kan bisa mendeteksi akan kecelakaan, berhenti, akan kecelakaan, belok, jalannya sudah bisa, ya kan? Berarti sudah tidak perlu sopir pun, robot sudah bisa menggantikan. Tapi apakah seperti itu? Ya. Terus misalnya kalau di jalan ada orang, misalnya ya ini ada orang di jalan kesusahan, butuh pertolongan, harus ke rumah sakit segera, ya. Butuh pertolongan atau sudah berdarah sekali, kalau tidak segera ditolong dia akan meninggal. Kalau robot yang menyupir kendaraan itu yang terjadi apa? Apakah akan orang itu ditolong? Dia enggak ternyata kalau robot. Tidak, robot tahu nih, wes nyupir tekan gone mudun turun sudah. Tapi kalau manusia yang nyupir dia punya hati, punya perasaan. Sakit ayo tolong ya, punya rasa kemanusiaan. Itu ya. Tepuk tangan kelompok 1. Itu tadi. Nah, ini tadi alasannya. Coba perhatikan sini sebentar, ya. Tuh, nggak ada ternyata. Nah, mengapa? Ya ini alasannya, ini seperti tadi alasannya. Kita ambil satu contoh. Mengapa kecerdasan artifisial tidak apa ini? Tidak apa ini? Tidak menggantikan manusia. Yang pertama, kecerdasan artifisial tidak punya perasaan. Ya toh dia hanya menurut tugas selesai. Ya. Yang kedua, atau hanya manusia yang bisa merasakan empati, cinta dan tanggung jawab. Kemudian sudah itu nanti dilanjutkan lagi, nanti itu bawahnya sudah kamu beri nama aja, sudah cukup. Lihat sini semua dulu. Kedua, kecerdasan artifisial tidak bisa membuat keputusan etis atau moral, dia tidak bisa membuat keputusan. Jadi perintahnya robot itu seperti itu, ya dilakukan seperti itu, gitu ya. Tiga, KA harus diprogram oleh manusia. Ya, dia harus programan manusia, nggak bisa program dulu. Empat, kecerdasan artifisial hanya bisa bekerja berdasarkan data. Kesimpulannya, nah ini kesimpulan dari kita tadi. Yang pertama, kecerdasan artifisial diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, bukan menggantikan. Ya, hanya memudahkan. Yang kedua, Pak, coba baca bersama-sama. Manusia tidak punya peran penting. Ya, karena manusia masih punya emosi dan tanggung jawab. Yang ketiga, coba baca bersama-sama lagi. Dengan bijak dan tetap meningkatkan kemampuan kita sebagai manusia menggunakannya harus bijak. Thank you, terima kasih. Nah, pelajaran kita hari ini adalah mengenal, setidaknya sudah mengenal kecerdasan artifisial atau AI, ya, sedikit-sedikit bahwa AI itu sudah ada di sekitar kalian. Nah, kenapa kalian harus belajar apa ini tadi, kode dan kecerdasan artifisial?
supaya kamu ke depannya tambah besar besok belajarnya lebih lagi bisa membuat robot, bisa membuat alat-alat canggih, bisa memprogram, itu ya. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini, ya. Langsung disiapkan, hati-hati nanti di perjalanan, jangan lupa belajar lagi tentang coding yang ingin cita-citanya ingin jadi programmer atau jadi apa itu yang apa tadi yang di gambar-gambar tadi hacker, ya, jadi hacker yang baik, ya, gitu. Silakan untuk mas-mas, sambil mas-mas. Ya, mungkin pelajaran berikutnya kalau ada coding dan kecerdasan artifisial, kita bisa mungkin membuat gameplay atau permainan. Pak, gimana cara membuat permainan? Bisa, ya. Mau nggak buat game? Roblox. Ya, bisa ya. Nanti kodenya kanan kiri itu bisa. Ya, tapi ya besok kalau ada kesempatan lagi, dan itu juga tidak akan selesai dalam 1 jam atau 2 jam. Nah, itu harus lama. Ya, mas-mas, terima kasih atas perhatiannya, ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum pulang supaya selamat sampai rumah. Kelas. Waktu siap gerak.